Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang zakat. Zakat ini adalah rukun Islam atau rukun iman. Nah, otomatis ini adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Ya, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Nah, dan yang terakhir adalah menunaikan haji. Baiklah anak sekalian, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang zakat dalam Islam. Bagaimana pandangan zakat dalam Islam? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian dari zakat. Kemudian yang kedua adalah macam-macam zakat. Yang ketiga adalah syarat-syarat harta yang wajib untuk kita zakati. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang harta benda yang wajib kita zakati. Tapi untuk pertemuan kali ini insya Allah kita bahas 3 poin atau 3 submateri yang kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari zakat, yang kedua adalah macam-macam zakat, dan yang ketiga adalah syarat-syarat zakat yang harta yang harus dizakati. Ya. Baik sekalian, kita lanjut pelajaran kita pada siang pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Jadi kita masuk pada bagian pertama, yakni tentang pengertian zakat. Zakat secara bahasa itu artinya berkembang atau berkah. Jadi secara lugawi bahasa, zakat itu berkembang atau berkah. Kenapa dikatakan berkembang atau berkah? Karena pada hakikatnya orang mengeluarkan zakat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih banyak, ya, untuk membersihkan harta yang kita miliki. Ibaratnya sumur. Kalau sumur anak-anak sekalian, itu sumur ketika airnya jarang diambil atau tidak pernah diambil, maka sumur itu akan kotor. Tetapi bandingkan dengan sumur yang selalu diambil airnya, selalu ditimba, atau selalu diambil airnya terus, maka sumur itu akan jernih. Sama dengan harta yang kita miliki. Nah, kalau harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu akan menjadi kotor. Tetapi ketika harta itu selalu dikeluarkan terus, maka insya Allah harta itu akan bersih. Sedangkan dalam istilah fikih, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan zakat setelah istilah? Dalam istilah fikih disebutkan bahwa zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Jadi tidak semua harta yang kita miliki itu dikeluarkan zakatnya, tidak. Ada dari sebagian harta yang kita miliki, harta-harta yang tertentu itu yang dikeluarkan zakatnya. Itu yang dikeluarkan zakatnya. Misalnya dari zakat pertanian, kemudian zakat harta yang kita miliki berapa, kemudian dari zakat itu diberikan kepada golongan tertentu. Karena orang yang menerima zakat itu punya punya aturan yang disebut dengan mustahik. Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi tidak sembarang orang menerima zakat. Ada golongan-golongan tertentu yang bisa menerima zakat. Jadi secara pengertian, zakat harta itu adalah harta yang tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Itu pengertian dari zakat.
Sekarang kita lanjut pada bagian kedua, yakni tentang macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta ini nama lainnya adalah zakat. Coba, siapa yang tahu nama lain dari zakat harta? Betul. Nama lain dari zakat harta adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dijelaskan tadi, adalah zakat yang dikeluarkan. Zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu kemudian diberikan kepada golongan tertentu. Zakat fitrah, zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan di bulan apa? Bulan Sya'ban atau bulan Syawal atau bulan Ramadan? Dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah ini dikeluarkan di bulan Ramadan. Itu adalah kewajiban bagi semua manusia. Ya, bahkan semua manusia yang beriman kepada Allah atau semua orang yang beriman. Bahkan seorang bayi saja yang baru lahir, pada saat malam takbiran dia lahir, pada saat malam takbiran dia lahir, maka dia tetap mengeluarkan zakatnya. Artinya sebelum takbiran, misalnya begini, ada sepupumu atau ada keponakan atau ada keluargamu yang lahir sebelum masuk di waktu maghrib di hari terakhir di bulan Ramadan. Sekali lagi saya ulang, bayi yang lahir sebelum masuk waktu maghrib di hari terakhir di bulan Ramadan, maka dia tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Apalagi yang sudah hidup sampai 15 tahun. Apalagi yang sudah hidup sampai seumuran kalian ini, kelas 1 aliyah, otomatis kalian harus wajib mengeluarkan zakat. Waktunya itu adalah mulai masuk 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal sebelum khatib naik di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitrinya. Ya, jadi zakat fitrah ini adalah manfaatnya supaya di hari raya tidak ada saudara-saudara kita yang tidak makan enak. Tidak ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Tetangganya makan enak, makan buras, makan ketupat, makan apa, kemudian di samping rumahnya ada yang kelaparan. Nah, inilah manfaatnya zakat fitrah supaya kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada zakat al-fitri so'an min sya'irin ala kulli hurrin au 'abdin zakarin au unsa minal muslimin." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sak dari kurma atau 1 sak dari gandum kepada setiap orang yang merdeka, budak laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Jadi zakat fitrah ini tidak ada terkecuali, semua harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalaupun bagaimana teknisnya untuk pengeluaran zakat fitrah nanti insya Allah kita akan bahas lagi. Yang kedua berkaitan dengan zakat mal. Zakat mal atau zakat harta. Ya, yang mana harus dikeluarkan zakat hartanya? Secara umum kita akan bahas bahwa zakat mal itu ada 8 jenis, yaitu perak, emas, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, dan kambing. Secara umum bahwa zakat mal atau zakat harta itu adalah zakat dari harta yang kita miliki, yang kita keluarkan sebagai pensuci atau pembersih dari zakat yang kita miliki. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin secara garis besar ini bisa dipahami bahwa zakat fitrah itu terbagi menjadi
dua. Sorry. Zakat secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan zakat fitrah dan ada yang disebut dengan zakat harta atau zakat mal. Jadi anak-anakku sekalian, bagian yang terakhir untuk materi kita pada hari ini adalah syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada beberapa poin. Kita tidak bisa mengeluarkan zakatnya harta kita kalau belum mencapai atau belum memenuhi syarat-syarat yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah harta yang dikeluarkan itu harus diperoleh dengan cara yang baik dan yang halal. Jadi harus. Ini poin yang pertama adalah syaratnya adalah harta yang kita peroleh itu adalah harta yang baik dan yang halal. Jadi harus baik dan halal. Halalan thayyibah. Yang kedua adalah harta yang kita peroleh ini bisa berkembang. Artinya bisa berkembang. Misalnya pengusaha, hartanya ini bisa modalnya sekian, kemudian dia berusaha, kemudian berkembang menjadi lebih banyak lagi. Harta yang kita miliki harus berkembang. Misalnya uang, emas, ya itu artinya bisa berkembang. Kemudian syarat yang ketiga adalah milik penuh. Sepenuhnya adalah milik kita. Kalau sepenuhnya sudah milik kita, kemudian mencapai yang keempat mencapai nisab, yang kelima mencapai haulnya. Haulnya itu sampai 1 tahun. Nisabnya nanti kita akan bahas. Berapa persen dari zakat yang kita miliki dia keluar. Berapa persen keluar. Misalnya dari zakat harta berapa persen. Zakat pertanian berapa persen yang harus keluar. Secara garis besar dulu bahwa zakat atau harta yang dikeluarkan itu boleh dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat. Yang pertama tadi adalah harta yang diperoleh harus halal dan baik. Yang kedua adalah harta yang kita miliki bisa berkembang. Yang ketiga, milik penuh, ya bukan milik orang lain, ya harus milik penuh kita. Ya, betul-betul milik kita, bukan miliknya orang. Kan tidak mungkin kalau miliknya orang keluarkan zakatnya, harus punya milik kita 100%. Yang ketiga, yang keempat adalah mencapai nisab. Standarnya berapa harta yang kita miliki baru boleh keluar zakatnya. Dan yang kelima adalah mencapai haul. Haul ini 1 tahun. Artinya kalau harta yang kita miliki selama 1 tahun itu sudah mencapai nisab dan tidak kurang dari itu, maka dia keluar zakatnya. Nanti kita akan bahas berapa nisabnya harta yang kita miliki kemudian baru keluar zakatnya. Yang terakhir adalah sudah terpenuhi semua kebutuhan pokok. Ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, artinya semua sudah terpenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Kemudian harta yang kita miliki sudah mencapai nisab, kemudian 1 tahun haulnya sampai juga, maka baru boleh dikeluarkan zakatnya. Ya baik anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari materi kita pada hari ini, bahasan kita pada pagi hari ini yakni tentang zakat. Dimulai dari pengertian zakat bahwa zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu secara bahasa. Kemudian yang kedua, macam-macam zakat ada 2, ada yang disebut dengan zakat fitrah yang dikeluarkan di bulan Ramadan dan ada yang disebut dengan zakat harta atau zakat mal. Sehingga zakat harta atau zakat mal ini memiliki syarat khusus untuk dikeluarkan. Ya, kita simpulkan tadi bahwa ada 5 poin, ada 6 poin. Yang pertama, harta itu harus halal dan baik. Yang kedua, bisa berkembang. Yang ketiga, sudah mencapai nisab. Yang keempat adalah milik penuh. Yang kelima,
mencapai haul, dan yang keenam sudah terpenuhinya kebutuhan pokok kita. Sehingga insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali tentang harta benda yang wajib untuk dizakati. Dan insya Allah kita akan bahas tentang itu, berapa nisabnya, berapa waktunya, berapa haulnya, baik itu dari zakat harta emas maupun zakat pertanian maupun zakat peternakan. Insya Allah kita akan bahas semua itu insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Intinya adalah harta yang kita miliki, ingat ada hak dan kewajiban kita di situ. Haknya orang miskin ada pada itu, dan kewajiban kita adalah untuk mengeluarkan semua itu. Karena kenapa? Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya adalah harta yang kotor di hadapan Allah. Ibaratnya sumur yang tidak dikeluarkan, yang tidak diambil airnya akan kotor terus. Begitu pun dengan harta yang kita miliki, semakin sering kita mengeluarkan zakatnya, maka insya Allah semakin bersih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau ada pertanyaan anak-anakku sekalian, insya Allah kita akan lanjut sharing. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, hal-hal yang ingin ditanyakan, insya Allah kita lanjut. Masih ada beberapa menit ini. Dan insya Allah untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan haul dan nisab dari harta zakat yang kita harus keluarkan. Kalaupun tidak ada pertanyaan, ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup mungkin dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.